Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lur dengan channel saya di Brandel Kebun. Pada video kali ini admin akan menanggapi pertanyaan di kolom komentar atas video yang tayang kemarin ya. Di video yang ini dari saudara kita begini pertanyaannya, Kang, apakah kapulaga perlu dibuat gulutan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kapulaga perlu naungan? Oke, biar tidak kepanjangan, langsung saja kita jelaskan di lahan. Kita langsung tunjukkan bagaimana yang ada naungan, dan untuk yang gulutan nanti kita akan juga jelaskan di lahan. Kita akan langsung review ya, bagaimana tanaman kapulaga yang ada naungannya dulu ya. Ini naungannya kako ya di tempat saya ini. Jadi daripada tumbuh gulma kan lebih efektif kalau ada kapulaga. Nah, seperti ini. Ini juga yang sudah kita bersih-bersihkan ya rekan-rekan. Nah, ini yang ada naungan. Kalau ada naungannya itu pertumbuhannya lebih cepat ya dibanding yang tidak ada naungan alias terpapar langsung oleh simat atau sinar matahari. Nah, tapi juga didukung ini rekan-rekan biar tidak salah paham lagi ya. Di sini juga ada bahan-bahan organik seperti ini karena sifatnya akar tanaman itu juga dia akan mencari sumber nutrisi juga. Nah, kita akan perlihatkan langsung saja. Nah, ini rekan-rekan. Ini akar dari sini. Nah, termasuk ini ada yang namanya mycorrhiza ya. Ini jamur mycorrhiza yang tumbuh kecil-kecil itu rekan-rekan di samping-samping akar itu namanya mycorrhiza. Dia menyediakan unsur fosfat untuk tanaman. Dan ini dia akan menyerap nutrisi juga yang di sini ya. Nah, dari dedaunan seperti ini. Nah, bisa dilihat ya kan pohonnya tinggi dur. Nah, ini hampir sama kayak pohon kako ya, hampir ya 2 meter lebih ini dibandingkan dengan yang tanpa naungan. Nah, di sini ada juga yang nggak ada naungan ya. Naungannya dibilang ada naungan pohon pisang, tapi masih terpapar sinar matahari. Ini cuma 1,5 meter tingginya. Nih, ini juga. Ini masih mending. Yang di sini ada ini ya, naungan batang pisang ya. Nah, itu pisangnya juga udah tua kan. Jadi ini yang ada naungan walaupun sedikit, dan ini enggak ada naungan. Ini bisa dibedakan ya. Dari daunnya itu kelihatan jelas hijauan yang ada naungan ya. Nih perbedaan antara yang ada naungan dan yang enggak ada naungan. Kalau naungannya banyak itu malah lebih bagus lagi rekan-rekan. Ya kan? Ini alhamdulillah kali ini kita sudah dapat 1/4 atau seberapa ini ya di sini untuk bersih-bersih. Nah, ini yang di sana masih bongkor ya. Nah, ini rekan-rekan. Jadi rekan-rekan juga beruntung jika tanaman rekan-rekan itu ada jamur mycorrhiza. Nah, dia nanti akan menyediakan tadi seperti yang saya bilang, menyediakan ketersediaan unsur fosfat. Dia juga anti jamur patogen juga. Itu kemarin juga kita dapatkan di video yang ini. Nanti kita akan sertakan ya. Itu ada mycorrhiza dan rhizobium. Itu kita dapatkan saat membuat jakaba dengan penambahan akar-akaran ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa ikuti di biojakaba di video yang ini, biojakaba 68. Nah, ini yang ada naungan rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan biar ada referensi nantinya. Nah, ini
resak-resaknya rekan-rekan ya. Nanti akan jadi pupuk organik juga nih. Wah, dengkul teman-teman. Satu lutut ini. Nah, ini itu ada kako juga ya yang di sini. Terus yang bertanya, bagaimana Kang? Apakah kapulaga perlu digulut? Nah, untuk yang tanah datar ya, untuk yang tanah datar perlunya penggulutan adalah satu, biar tanaman kita itu tidak terlalu ngecembeng. Apa itu ngecembeng ya? Rekan-rekan. Kalau ada air itu tidak tergenang ya, itu kalau bahasanya ngecembeng seperti itu. Jadi air itu nanti tidak akan merugikan karena nanti terlalu lembab, itu akan memacu pertumbuhan jamur patogen. Jadi kalau sanitasinya lancar, nah kalau di lahan admin ini kan miring ya rekan-rekan. Kita perlihatkan ya biar kelihatan. Nah ini kan miring ya rekan-rekan. Ini kan miring, kelihatan kan miring kan. Jadi untuk air itu juga lancar di sini rekan-rekan. Nah ini seperti tadi yang saya utarakan, naungannya ini kakao. Ini untuk kakao yang sudah umur sekitar 14 tahunan lebih. Ini saya tanam sekitar tahun 2009-an. Ini setelah saya tanam kebun kakao yang di belakang rumah. Jadi ini rekan-rekan ya, yang nggak ada naungan ini rekan-rekan, yang nggak kena naungan ya, bisa dilihat ini menguning kurang dibanding dengan yang ada naungan. Tuh hijau, nih hijau. Jadi untuk kapulaga memang perlu naungan. Nah kemarin juga saya dapat pertanyaan dari Abajun juga, gimana Dek Jarot, apakah kapulaga perlu naungan? Ya saya bilang juga tetap ada perlu naungan, biar nah seperti ini nanti akan membantu tanaman itu cepat pertumbuhannya. Kalau naungan ini kalau bicara kapulaga ya, karena ini pertanyaan tentang kapulaga, tapi juga didukung tanah yang sehat. Tanah yang sehat seperti apa? Nah, sering kita jelaskan dari pH yang netral, ketersediaan unsur hara pada tanah, baik nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, dan bakteri aktif. Bakteri aktifnya seperti apa? Nanti akan mengurai bahan-bahan organik seperti ini. Ini kebun langsung visualkan saja di lahan biar sedulur tani itu lebih paham. Jadi untuk yang bertanya bisa dipahami ya saudaraku. Untuk yang ada naungan itu jelas perbedaannya dengan yang nggak ada naungan. Yang nih rekan-rekan. Nah ini, jadi mohon maaf juga untuk rekan-rekan ya, kita tunjukkan data. Kalau kita cuma ngonten cukup kita buat satu rumpun atau dua rumpun ya cukup lah ya. Tapi karena di sini kita petani rekan-rekan ya, kita petani. Jadi kita ya bicara tentang tani. Oke rekan-rekan, bisa dipahami ya. Nah itu yang tadi yang ada istilahnya ada gulutan atau tidak. Kalau di lahan yang rata perlu digulut. Kalau yang sudah miring seperti ini nggak usah lah. Cukup seperti ini sudah cukup. Oke rekan-rekan, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Pokoknya kalau ada pertanyaan langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Kita lanjut lagi rekan-rekan untuk bersih-bersih ya kan, untuk bersih-bersih kebun biar nanti saat bulan puasa itu kita udah nyantai kerjanya. Oke, sekali lagi bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya hanya manusia biasa, tentu tidak lepas dari salah-salah kata. Kepada rekan-rekan petani saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus. Alhamdulillah bolo. Oke. Kirimi udan meneh bolo iki. Tapi yang ini kaya ngene bolo.
Sithik-sithik dikirim udan. Alhamdulillah